Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد. Hai sobat guru madrasah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Tentunya kita kangen sekali dengan suasana belajar di kelas, melihat anak-anak semangat belajar dan bahkan canda tawa mereka. Oh iya, Pak Guru akan menyapa anak sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan penyakit, sehingga aktivitas kita dalam belajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sobat guru, sebelum saya membahas materi pelajaran ini, pertama akan menyampaikan peraturan baru tentang adanya substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21 ini. Peraturan ini tersebut tertuang dalam peraturan Kementerian Agama atau disebut KMA nomor 183 dan 144 tahun 2009. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 bab pertama surat Al-Asr. Untuk itu, anak-anak, mari kita awali pembelajaran singkat ini dengan bacaan suratul Fatihah agar kita mendapat ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadiniyah bisabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, perlu kita perhatikan dulu kompetensi inti. Kalian bisa lihat di layar video ini. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasar 1.1, menerima bahwa Al-Quran surah Al-Asr urutan 103 dan surat Al-Quraish urutan 106 sebagai firman Allah Subhanahu wa taala.
2.1 menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 memahami arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Asr 103 dan Al-Qur'an 106. 4.1 mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surah Al-Asr 103 dan Al-Qur'an 106. 4.2 mengomunikasikan kandungan Al-Quran Surah Al-Asr 103 dan Surat Al-Qur'an 106. Baik, sekarang indikator pembelajaran. Anak-anak diharuskan mampu. Yang pertama, mampu menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 2, mampu melafalkan dan membaca surah Al-Asr. 3, anak-anak mampu menerjemahkan surah Al-Asr. 4, mampu menghafal surah Al-Asr. 5, mampu menguraikan kandungan surah Al-Asr. 6, mampu menjelaskan kandungan surah Al-Asr. Dan terakhir 7, anak-anak mampu menuliskan kembali ayat-ayat surah Al-Asr. Kemudian perlu diperhatikan juga peta konsep surah Al-Asr. Membaca dan mengamati atau disebut spiritual. Kedua, menganalisa, merefleksi atau sosial. Yang ketiga, arti dan kandungan disebut pengetahuan. Yang terakhir, praktek siswa atau disebut keterampilan. Anak-anak, terlebih dahulu kita mengenal surah Al-Asr. Tentu kalian sudah mengetahui surat Al-Asr, bahkan ada yang hafal. Karena surat ini sangat populer di kalangan anak-anak sekolah. Kenapa? Karena dibaca selesai saat belajar di sekolah. Baik, perhatikan. Pak Guru akan mengenalkan dulu surat Al-Asr. Yang pertama, surat Al-Asr artinya demi masa atau waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan diturunkan urutan surah ke-103 dari 114 urutan surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Tentu kalian sudah tahu surat Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah adalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Al-ayah dan seterusnya. Surat ini berjumlah 8 ayat. Surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Asr menjelaskan pentingnya waktu. Baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh bacaan surah Al-Asr ayat demi ayat dengan nada irama nahawan, dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Saya akan membacakan, saya berulang-ulang. Kalian coba perhatikan dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, ini adalah contoh pembacaan surah Al-Asr. Sekarang Pak Guru akan mengulangi dari ayat demi ayat. Hitungan ketiga kalian mencobanya. Saya mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kalian. Ya. Berikutnya ayat pertama. Wal 'asr. Wal 'asr. Coba kalian baca. Ya, bagus. Sekarang ayat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Coba kalian tirukan. Ya. Kemudian terakhir ayat ketiga. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba tirukan. Ya, bagus. Demikian adalah contoh membaca surah Al-Asr dengan benar. Baik, kemudian Pak Guru akan menerjemahkan surah Al-Asr yang artinya ayat pertama demi masa. Yang kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini adalah arti dari surat Al-Asr. Kemudian memahami isi kandungan surah Al-Asr. Ayat pertama menjelaskan bahwa Al-Asr artinya demi masa atau waktu. Hal tersebut menjelaskan agar manusia memperhatikan waktu dengan baik dalam hidupnya. Ayat kedua menjelaskan keadaan manusia jika tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka itu benar-benar dalam kerugian, yakni rugi di akhir kelak hidupnya. Maksudnya begini anak-anak, jika kalian selama hidupnya tidak begitu memperhatikan waktu dengan baik, kelak di akhir tua kalian akan menyesal kemudian. Suatu contoh, ketika kalian sekolah, berangkat dari rumah tapi tidak sampai di sekolah, kalian berbelok ke arah ke rumah teman kalian, bermain pakai game online dan sebagainya. Ini adalah bentuk merugikan kalian dalam segi waktu. Sedangkan teman kalian bersekolah sampai ke tempatnya. Betul, kalian di sini adalah bersenang-senang, tapi nanti di akhirat, di kemudian hari kalian pasti rugi. Kenapa? Teman kalian sudah pintar, kalian tertinggal. Ini adalah disebut waktu yang rugi buat kalian. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga menjelaskan bahwa ada 3 syarat manusia itu termasuk merugi. Ada 3 syarat manusia tidak termasuk merugi, yaitu diantaranya orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh.
Dan yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ini adalah 3 contoh di dalam Quran menjelaskan surat ini orang tidak rugi karena imannya. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, dan seterusnya. Ini adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Banyak sekali perbuatan amal soleh yang kita lakukan, seperti sekolah, mengaji, membantu orang lain lagi kesusahan, membantu temannya, memberikan sesuatu kepada fakir miskin, dan sebagainya. Ini adalah beramal soleh. Yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran. Satu contoh, ketika kalian menjumpai teman kalian mencuri, kalian adalah kewajiban untuk menasihatinya. Dan menasihati tentang kesabaran. Ketika teman kalian ada kesusahan, tertimpa musibah, kalian menasihati dengan kesabaran, memotivasi kepada temannya agar menjalani hidupnya dengan kuat dan sabar. Ini adalah contoh menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dari ketiga ini, beriman, beramal soleh, dan menasihati kebenaran kesabaran, ini adalah saling keterkaitan. Tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Maksudnya gimana, Pak? Satu contoh, kalian membantu teman kalian lagi kesusahan, tapi kalian memberikan suatu, katakan uang lah kepada temannya, tapi ada hasil curian. Nah, itu namanya tidak didasari dengan iman. Nah, dia adalah membantu tapi dengan uang curian. Membantu teman jawaban tapi hasil contekan. Ini adalah contoh yang tidak baik, didasari dengan iman. Itulah pelajaran singkat yang disampaikan Pak Guru bab surah Al-Asr dan isi kandungannya. Mudah-mudahan video singkat ini menjelaskan tentang surah Al-Asr bisa bermanfaat buat kalian, dan bagi guru mungkin bisa buat referensi untuk tambahan ilmunya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.